Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbicara tentang bagaimana Sinode Gereja Toraja Mamasa terbentuk, tentu tidak lepas dari rencana Tuhan sendiri. Yesus Kristus sendiri memberi amanat agung kepada setiap orang percaya dalam Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Itulah yang mendasari hamba-hambanya di Gereja Christelijk Hervormd Hart atau CGK di negeri Belanda. Melalui badan pekabaran Injilnya yang disebut Deputaten ZCGK, mereka mengirim dua hambanya, yaitu Pendeta A. Baker dan Pendeta M. Helense, untuk meletakkan dasar pekabaran Injil di Toraja Barat yang berpusat di Mamasa. Lalu bagaimana perjalanan panjang kedua hamba Tuhan tersebut melakukan pekabaran Injil di Toraja Barat sampai terbentuknya Sinode Gereja Toraja Mamasa? Simak video berikut ini. Awal mula pekabaran Injil di Toraja Barat dilakukan oleh Indische Hart yang dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Protestan di Indonesia, GPI. Gereja Protestan ini adalah warisan dari misi Portugis di Indonesia yang awalnya berdiri di Ambon, Maluku pada tahun 1605. Kemudian kantor pusatnya berpusat di Batavia, sekarang Jakarta, seturut berpindahnya kedudukan Gubernur Jenderal Belanda ke Batavia pada tahun 1619. GPI kemudian diresmikan sebagai agama negara kolonial Belanda pada tahun 1817. Pekabaran Injil ke Toraja Barat waktu itu dilakukan dengan cara mengirimkan 4 orang guru dari Manado dan Ambon yang dikirim oleh pendeta GPI saat itu, yaitu R.W. Evertenbelt. Namun belakangan GPI dianggap tidak cocok melakukan pekabaran Injil ke orang yang belum Kristen karena GPI ini adalah gereja negara yang harus netral kepada semua aliran kepercayaan. Oleh karena itu, Pendeta Hiftenberg mengambil inisiatif sendiri mengirim guru-guru sekolah yang merangkap guru jemaat ke Toraja Barat. Itulah sebabnya Pendeta Hiftenberg merupakan misionaris Belanda yang pertama kali membawa Injil ke Toraja Barat. Melalui guru-guru yang dikirim itu, pada 3 Januari 1913 dibukalah sekolah di Mamasa, menyusul Messawa dan Nusu. Kemudian bulan Oktober hingga November 1913 dibuka juga di Ranteliang dan Orobua. Pada bulan Oktober 1913 itu, Pendeta Hiftenbelt kemudian mengunjungi beberapa distrik di Toraja Barat. Dan dalam kunjungannya itu, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1913, Hiftenbelt membaptis 80 orang di Mamasa dan Messawa. Itulah sebabnya tanggal 12 Oktober 1913 dianggap sebagai tanggal Injil masuk Mamasa secara resmi. Tahun-tahun berikutnya banyak orang yang dibaptis. Tanggal 21 hingga 22 April 1914, Hiftenbelt membaptis 523 orang di Ranteliang, 1957 orang di Mamasa. 2 hari kemudian, Hiftenbelt membaptis 1.605 orang di Orobua. Selanjutnya, tahun 1915 dikirimlah beberapa pendeta bantu ke Toraja Barat. Salah satunya adalah Pendeta J. Hessing bersama guru-guru sekolah yang merangkap guru jemaat. Sayangnya, guru-guru tersebut banyak yang tidak mempunyai pendidikan yang memadai. Hiftenbelt bersama pendeta bantu J. Hessing kemudian membaptis 3.300 orang, sehingga sampai akhir tahun 1915 keseluruhan jumlah orang yang sudah dibaptis berjumlah 12.000 orang.
Selanjutnya, pada bulan Juli hingga Oktober 1916, Pendeta Bantu J. Hessing membaptis lebih dari 1.800 orang di daerah PUS, tepatnya di Galung, Bambang Buddha, Limba Dewata, Salut Tabang, Salut Dengen, dan Lasodehata. Seiring dengan berkembangnya orang Kristen baru di Toraja Barat, maka pemerintah kolonial Belanda kemudian memutuskan bahwa pekabaran Injil di Toraja Barat tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh pendeta Bantu, serta diperlukan guru-guru yang baik dan berpendidikan. Persoalan timbul karena untuk membiayai pendeta utusan dan guru-guru yang kompeten tentu diperlukan biaya yang besar. Sementara GPI waktu itu sudah lebih dulu melakukan misi di tempat lain, termasuk Tanah Toraja dan daerah-daerah lainnya, sehingga mereka tidak mampu dari segi biaya. Oleh karena itu, maka pengabaran Injil di Toraja Barat kemudian diserahkan ke GPI Makassar melalui Gereja Protestan Sulawesi Selatan atau GKSS yang juga dinaungi oleh GPI. Cerita berlanjut, tentu karena kehendak Tuhan sendiri. Beberapa waktu kemudian, ada satu gereja yang sedang mencari daerah pekabaran Injil, yaitu Gereja Christelijk Hervormd Kerk di Belanda yang disingkat dengan CGK. Sehingga mulai bulan Desember 1927, pekabaran Injil di Toraja Barat yang berpusat di Mamasa diserahkan oleh GPI ke CGK. Kegiatan pengabaran Injil CGK itu sendiri akan ditanggung jawab oleh sebuah komisi pengabaran Injil yang dibentuk oleh CGK yang disebut Deputaten Z CGK, yaitu sebuah komisi untuk urusan pengabaran Injil di luar negeri. ZCGK kemudian mengirim seorang pendeta muda yang bernama A. Becker untuk menjadi penanggung jawab pekabaran Injil di Toraja Barat. Dan tugas pertamanya adalah mengutus pengalihan tugas pekabaran Injil di Toraja Barat dari GPI ke CGK. Pendeta A. Becker tiba pertama kali di Mamasa pada tanggal 21 Januari 1928. Dan 2 hari kemudian tiba pula pendeta Van den Wijsgaard dari Makassar. Mereka berdua kemudian melakukan serah terima tugas pekabaran Injil di Toraja Barat. GPI diwakili oleh Van den Wijsgaard dan CGK diwakili oleh A. Becker. Dokumen penyerahan itu dicantumkan dalam apa yang disebut Memori Serah Terima. Namun tanggal 1 Januari 1928 ditentukan sebagai tanggal penyerahan secara resmi. Demikianlah, A. Becker melakukan berbagai kegiatan pekabaran Injil Toraja Barat. Berbagai metode dilakukan, mulai dari melatih beberapa guru menjadi guru sekolah dan guru jemaat melalui konferensi guru dan kursus-kursus. Juga melalui khotbah-khotbah, sekolah minggu dan katekesasi, buku dan majalah, pelayanan perkunjungan, pelayanan di bidang kesehatan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pekabaran Injil. Seiring berjalannya waktu, pekerjaan semakin bertambah banyak. Maka Becker meminta agar Deputaten ZCGK secepatnya mengutus tenaga pekabaran Injil baru untuk membantu dia. Maka ZCGK kemudian mengutus tenaga pekabaran Injil baru ke Mamasa, yaitu pendeta Martin Helense yang tiba di Mamasa pada tanggal 15 Januari 1931, 3 tahun setelah Becker pertama kali tiba di Mamasa. Pada awalnya, Helense membantu Becker dalam pekerjaan kantor dan menjelajahi seluruh daerah Mamasa bersama-sama. Namun kemudian CGK membagi wilayah kerja keduanya. Pos Mamasa yang terdiri dari Mamasa, Tandalangan, dan Tandasau di bawah pimpinan E. Becker, dan pos PUS yang terdiri dari Pitu Ulun Nasalu, Galumpang, dan wilayah Mandar dipimpin M. Helense. Untuk daerah Mandar, ZCGK belum mengadakan pekabaran Injil. Seiring waktu, jumlah masyarakat Mamasa yang menerima Injil semakin banyak dan orang-orang memerlukan tempat untuk berkumpul, sehingga perlu dibangun gedung-gedung gereja. Maka dibangunlah gedung gereja pertama di Toraja Barat, yaitu di Tawalian.
kemudian menyusul pembangunan gereja-gereja di tempat lain. Saudara-saudara, sebagai catatan bahwa sedari awal CGK dan pendeta utusan Baker dan Helensey menghendaki gereja di Toraja Barat agar bersifat presbiterial. Salah satu asas tata gereja presbiterial ialah tidak boleh ada jemaat atau pejabat gereja yang berkuasa atas jemaat atau pejabat gereja lain. Dalam hal terdapat lebih dari satu jemaat, akan dibentuk kelompok jemaat yang disebut klasis, dan gabungan seluruh klasis disebut sinode. Itulah yang dianut oleh gereja Toraja Mamasa sampai sekarang. Bertitik tolak dari asas presbiterial ini, maka Baker dan Helensey berupaya membina jemaat-jemaat untuk dapat berdiri sendiri. Caranya dengan membentuk majelis jemaat. Dan sampai akhir tahun 1931, 10 jemaat telah memiliki majelis sehingga di beberapa tempat dibentuklah klasis. Dan proses memandirikan gereja Toraja Mamasa sebenarnya sudah dimulai ketika itu, yang ditandai dengan melantik para majelis dan membentuk klasis serta proto-sinode atau bakal sinode yang sekaligus dianggap sebagai proto-sinode pertama dan merupakan awal terbentuknya sinode gereja di Toraja Barat yang kemudian dinamai Sinode Gereja Toraja Mamasa. Beberapa klasis pun terbentuk. Bulan November 1931 diadakan sidang pertama klasis Mamasa di Mamasa. Tahun 1932 didirikan klasis Pitu Ulun Nasalu. Tahun 1935 didirikan klasis Tandalangan. Tahun 1937 didirikan klasis Tanda Sau. Dan juga pada tahun itu diadakan sidang pertama klasis Galumpang. Dan tahun-tahun berikutnya, jumlah jemaat dan klasis di kedua resor semakin bertambah. Tahun 1947, tepatnya tanggal 4 hingga 7 Juni 1974, dilaksanakan proto-sinode kedua atau sidang sinode awal kedua yang dilaksanakan di Minake, Malabo. Pada sidang kedua ini, pendeta Martin Helensey ditunjuk sebagai ketua. Itulah sebabnya pendeta Martin Helensey dianggap sebagai ketua sinode pertama gereja Toraja Mamasa. Itulah perjalanan panjang terbentuknya gereja Toraja Mamasa. Dan sampai video ini dibuat, gereja Toraja Mamasa telah memiliki 71 klasis, 505 jemaat, 33 bakal jemaat, 50 cabang kebaktian, 271 pendeta aktif yang melayani dan telah menyelenggarakan sidang sinode sebanyak 20 kali, termasuk 2 proto-sinode atau sinode awal yang disebutkan di atas. Dan siapa saja ketua-ketua sinode GTM dari pertama sampai saat ini akan dibuat di video berikutnya. Jadi, setelah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like agar saudara memperoleh notifikasi video-video di channel Eden Tanga selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.